Tes 1. Tes 1, 2, tes. Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Hari Minggu ini merupakan hari Minggu Palma. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus,
cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, kita berkumpul dalam keluarga masing-masing bersama dengan umat Allah yang lain di seluruh dunia untuk mengawali misteri Paskah Tuhan, sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Yesus memasuki kota Yerusalem untuk menggenapi semua misteri itu. Mari kita mengiringinya dengan penuh iman dan bakti, seraya mengenangkan misteri yang menyelamatkan kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, berkatilah daun-daun palma ini. Perkenankanlah kami mengiringi putra-Mu, Kristus Sang Raja, dalam perjalanannya menuju Yerusalem. Kami mohon, semoga kelak kami pun Engkau perkenankan memasuki Yerusalem surgawi berkat cinta kasih Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang meraja bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah dahulu, kini, dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus bersama ke-12 rasulnya sudah dekat Yerusalem, sampailah mereka di Betfage yang terletak di Gunung Zaitun. Lalu Yesus menyuruh 2 orang murid-Nya sambil berkata, "Masuklah ke dusun di depan itu. Di situ kamu akan melihat seekor keledai yang tertambat bersama anaknya. Lepaskanlah keledai itu dan antarkan kepadaku. Kalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah bahwa Tuhan memerlukan kedua binatang itu, dan orang itu akan segera memberi izin." Itu terjadi agar terlaksana sabda Allah
yang disampaikan oleh nabinya. Katakanlah kepada Sion, lihatlah rajamu datang kepadamu. Hatinya lemah lembut, dan ia menunggangi seekor keledai, anak binatang muatan. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus. Mereka membawa keledai itu dengan anaknya dan membentangkan pakaian mereka sebagai alas. Lalu mempersilahkan Yesus naik. Orang banyak menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Mereka semua mendahului dan mengikuti Yesus sambil berseru, "Terpujilah Putra Daud. Terberkatilah Dia yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah di tempat yang maha tinggi." Dan ketika Yesus memasuki Yerusalem, seluruh kota menjadi ribut dan gaduh. Dan ada yang mengatakan, "Siapa orang ini?" Dan orang banyak itu menyambut, "Itulah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita menyongsong Kristus yang memasuki kota Yerusalem. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Gemuruh sorak dan sorai, Kristus Raja damai. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami sebagai orang yang dihina dan dianiaya. Kami mohon bukalah hati kami untuk memahami misteri penderitaan Putramu itu,
serta jadikanlah kami bersedia mengikuti jejaknya, sambil memanggul salib kami sendiri. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Nabi Yesaya. Tuhan Allah telah menganugerahkan kepadaku lidah yang fasih, supaya aku tahu menghibur orang yang letih lesu. Setiap pagi Allah membuka telingaku, supaya aku mendengarkan sabdanya sebagai murid. Tuhan Allah membuka telingaku, dan aku tidak melawan pun tidak mundur. Punggungku kubiarkan dipukuli orang, daguku kuserahkan kepada yang mencabuti janggutku, dan aku tidak memalingkan wajahku dari cercaan dan ludahan. Tuhan Allah menolong aku, dan penghinaan itu takkan menggoncangkan daku. Hatiku tabah, sebab aku yakin aku takkan dipermalukan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Allahku, ya Allahku, mengapa Kau tinggalkan daku? Allahku, ya Allahku, mengapa Kau tinggalkan daku? Semua yang melihat aku mengolok-olok. Mereka mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala. Mereka bilang, ia pasrah kepada Allah. Biarlah Allah yang meluputkannya. Biarlah Allah melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya? Allahku, ya Allahku, mengapa Kau tinggalkan daku? Sekawanan anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung. Allahku, ya Allahku, mengapa Kau tinggalkan daku? Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Allahku, ya Allahku, mengapa Kau tinggalkan daku? Maka aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah jemaat. Hai kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Allahku, ya Allahku, mengapa
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Filipi. Saudara-saudara, hendaklah kamu bersikap seperti Kristus Yesus. Ia serupa dengan Allah, namun tak ingin merebut bagi dirinya kesamaan dengan Allah. Sebaliknya, ia menghampakan diri dan menjadi serupa dengan seorang hamba, sama dengan manusia. Dan sesudah hidup seperti seorang manusia, Yesus lebih merendahkan diri lagi dengan taat sampai wafat di kayu salib. Dari sebab itu, Allah mengagungkan Yesus dan menganugerahkan kepadanya nama yang paling luhur, supaya semua makhluk di surga, di bumi, dan di bawah bumi bertekuk lutut menghormati Yesus, dan supaya semua orang mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan untuk kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus taat untuk kita sampai wafatnya di salib. Dari sebab itulah Allah mengagungkan Yesus dan menganugerahkan nama yang paling luhur kepadanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Pada waktu itu, Yesus dihadapkan kepada gubernur yang bertanya, Benarkah engkau Raja Yahudi? Jawab Yesus, Benar. tetapi atas tuduhan yang diajukan oleh imam-imam kepala dan para pemuka, Yesus tidak memberi jawab apapun. Maka Pilatus berkata, Apakah engkau tidak mendengar semua tuduhan yang mereka lemparkan kepadamu? Tetapi Yesus tidak menjawab sepatah kata pun, sehingga gubernur sangat heran. Adapun menurut kebiasaan pada hari pesta, gubernur membebaskan salah seorang tahanan sesuai dengan pilihan rakyat. Pada waktu itu, di dalam penjara ada seorang tahanan yang terkenal bernama Barabas. Ketika rakyat berkumpul, Pilatus bertanya, Siapa yang harus kulepaskan? Barabas atau Yesus yang disebut Al-Masih itu? memang Pilatus tahu bahwa Yesus diserahkan kepadanya hanya karena rasa dengki saja. Ketika Pilatus sedang duduk di ruangan pengadilan, istrinya mengirim pesan ini kepadanya. Jangan engkau campur tangan dalam perkara orang saleh itu.
Sebab dalam mimpi tadi malam, aku sangat menderita karena dia. Sekarang para imam kepala dan para pemuka mulai menghasut rakyat, supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Gubernur berkata kepada mereka, Siapa di antara kedua orang itu yang harus kulepaskan? mereka berteriak. Barabas. Lalu Pilatus bertanya kepada mereka, Tetapi apa yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Al-Masih ini? semua orang menyahut. Dia harus disalibkan. Pilatus berkata, Kejahatan apa yang dilakukannya? tetapi semakin keras mereka berteriak. Dia harus disalibkan. Pilatus menyadari bahwa segala usaha sia-sia, malahan makin menimbulkan huru-hara. Ia mengambil air dan mencuci tangan di muka rakyat dengan berkata, Aku tidak bertanggung jawab atas darah orang ini. Terserah kepadamu sekalian. dan seluruh rakyat menyahut. Biarlah darah orang itu menjadi tanggung jawab kami dan anak-anak kami. Kemudian Pilatus membebaskan Barabas dan ia menyuruh mendera Yesus, lalu menyerahkannya kepada mereka untuk disalibkan. Maka serdadu-serdadu gubernur mengantar Yesus masuk tangsi dan mengumpulkan seluruh pasukan di sekelilingnya. Mereka membuka pakaian Yesus dan mengenakan pada tubuhnya sehelai kain jingga. Kemudian mereka menganyam sebuah mahkota dari ranting-ranting berduri dan memasangnya di atas kepala Yesus. Sebatang tongkat diberikan di tangan kanannya. Mereka berlutut di depan Yesus dan mengolok-olok dengan kata-kata, Salam, hai Raja Yahudi. mereka meludahi Yesus, mengambil tongkat itu dan memukul kepalanya. Sesudah mengolok-olok Yesus, mereka mengambil kain jingga itu dan menyuruh Yesus mengenakan pakaiannya sendiri. Lalu Yesus digiring keluar untuk disalibkan. Sementara berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang bernama Simon asal Kirene. Dia dipaksa memanggul salib Yesus. Dan ketika sudah sampai di tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak, Yesus diberi minum anggur bercampur empedu. Kemudian Yesus disalibkan. Sesudah itu, para serdadu membagi-bagi pakaian Yesus dengan membuang undi. Lalu mereka duduk mengawasi Yesus. Di atas kepalanya dipasang pengaduan, Inilah Yesus Raja Yahudi. Ada juga dua perampok disalibkan bersama Yesus, seorang di kanan dan seorang di kirinya. Orang-orang yang lewat di situ mengejek Yesus dan menggelengkan kepala sambil berkata, Katanya mau membongkar kenisah dan membangunnya kembali dalam 3 hari saja. Selamatkanlah dirimu sendiri. Demikian juga semua imam kepala, ahli kitab dan semua pemuka mengolok-olok Yesus. Orang lain diselamatkannya, tetapi dirinya sendiri tidak dapat diselamatkan. Kalau memang Raja Yahudi, biarlah sekarang turun dari salib, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya kepada Allah, biarlah Allah melepaskan dia, kalau berkenan kepadanya. Bukankah dia berkata, saya putra Allah? Dan kedua perampok yang disalibkan bersama Yesus mengejeknya juga. Mulai dari pukul 12, seluruh daerah itu diliputi kegelapan sampai pukul 3. Kira-kira pukul 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Ia memang Elia. dengan segera datanglah seorang dari mereka mengambil sebuah karang dan mencelupkannya ke dalam cuka.
lalu mencucukkannya pada sebatang tongkat dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, marilah kita lihat saja apa Elia datang menyelamatkan dia." Yesus berseru lagi dengan suara nyaring dan menghembuskan napas penghabisan. Ketika itu, tirai kenisah tersobek menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi. Batu-batu besar terbelah-belah, kubur-kubur terbuka menganga, dan banyak orang suci yang telah meninggal bangkit kembali. Dan sesudah bangkit, mereka keluar dari kubur, memasuki kota suci, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ketika para perwira dan para serdaru menyaksikan gempa bumi dan semua peristiwa itu, mereka sangat takut dan berkata, "Memang benar, dia putra Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Pujilah Kristus. Kristus. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak ada gegap gempita, tidak ada perarakan daun palma, kita justru diundang untuk masuk ke dalam keheningan batin dan budi, menyepi dalam perayaan sederhana di rumah kita masing-masing, dalam keluarga kita, untuk merenungkan betapa hebatnya kesengsaraan Tuhan kita, Yesus Kristus. Pernahkah kita bertanya, alasan apakah yang mendesak Yesus untuk melakukan semua itu? Alasan apakah yang membuat Yesus mau menerima penderitaan, kesengsaraan, dan kematian itu? Hanya satu alasan. Karena cintanya yang teramat besar bagi umat manusia. Dia menanggung semua dosa dan sengsara kita di dalam tubuhnya sendiri, supaya kita selamat. Dan ketika dunia saat ini sedang bersengsara, sedang menderita karena hebatnya wabah COVID-19,
apakah Yesus tidak menanggung sengsara dan derita dunia di dalam tubuhnya itu? Dia menanggung semuanya. Penyakit kitalah dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Ada jutaan orang yang disingkirkan, yang dihina, dibuang, dan mengalami kesengsaraan. Maka, dalam permenungan dan keheningan batin kita masing-masing, marilah kita bertanya, bagaimana sikap empati kita kepada mereka? Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, jika kita mendengarkan kisah sengsara dari Injil Matius yang kita dengarkan tadi, banyak karakteristik yang bisa kita refleksikan. Ada orang picik seperti Yudas yang menjual sang guru. Sebagaimana juga muncul orang-orang picik dalam situasi kebencanaan ini untuk meraup keuntungan, bahkan menciptakan keresahan di tengah masyarakat. Ada orang iri dengki yang berteriak-teriak. Ada orang yang menghasut. Bukankah sifat itu juga ada dalam diri kita? Merenungkan kesengsaraan Tuhan, kita akan menjumpai juga kepicikan akal bulus, dan potensi pengkhianatan itu ada dalam diri kita masing-masing. Kita akan celaka dan mati dalam kepicikan pikiran kita. Kepura-puraan, topeng, dan kehalusan bahasa seperti yang Yudas katakan, bukan aku ya Rabi. Itu juga sering kita gunakan untuk menutupi betapa culasnya hati kita. Drama mengerikan terjadi ketika seorang sahabat, teman akrab yang biasa duduk makan bersama justru menjadi pengkhianat. Entah setan apakah yang telah merasuki Yudas, yang sifat-sifatnya juga mungkin bercokol di dalam diri kita. Kepura-puraan, pengkhianatan, kebencian sangat berbahaya dalam seluruh aspek hidup kita. Hidup bernegara, hidup bermasyarakat, hidup berkeluarga, atau apapun juga. Jika sifat itu masih kita pelihara di dalam diri kita,
percayalah, kehancuran, kebinasaan, permusuhan sedang kita ciptakan dimanapun kita berada. Minggu Palma mengajak kita untuk melihat Raja yang rendah hati. Sikap yang terbentuk dalam pribadinya sejak kelahirannya di dunia. Dalam kandang hina, tinggal di desa Udik, anak tukang kayu. Berpakaian sandal jepit untuk berkeliling mengajar dan menyembuhkan. Tidur tanpa sandaran kepala. Hari ini dia memasuki Yerusalem sebagai raja dengan menunggangi keledai yang disambut masyarakat dari kasta terendah. Marilah kita menjadi rendah hati untuk melawan kecongkakan hati. Kita menjadi sederhana untuk tidak terjebak pada gegap gempita yang kosong. Mari kita menunjukkan empati kita kepada Raja yang akan mengalami kesengsaraannya dengan berempati kepada saudara-saudari kita yang bersengsara, yang menderita. Jika kita lakukan itu kepada salah seorang yang menderita, yang sengsara, kita melakukannya bagi Kristus sendiri. Daun palma, tanda damai, tanda cinta, tanda iman bahwa kita adalah rakyat dari Raja yang rendah hati dan sederhana itu. Selamat merenungkan kesengsaraan Tuhan, dan marilah kita ambil bagian dalam penderitaan Tuhan dengan menaruh perhatian kepada saudara-saudari kita yang sengsara dan menderita. Marilah kita bersama-sama memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati.
Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bersama Yesus Sang Putra yang taat sampai wafat, tetapi dijunjung tinggi dalam kemuliaan abadi, marilah kita menghadap Bapa dengan memanjatkan doa. Bagi gereja yang menderita, semoga mereka yang menderita, dihina, dianiaya, dan difitnah karena imannya, tetap optimis bahwa sesudah pencobaan akan datang pembebasan. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda oleh kepentingan diri sendiri. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi sanak saudara yang menderita, semoga sanak saudara yang sedang tertimpa penderitaan rela mempersatukan kemalangannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita sendiri, semoga kita dicurahi semangat Yesus agar dapat saling membantu dalam memanggul salib sehari-hari dan mengikuti jejaknya dengan setia. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderita virus corona, semoga mereka memperoleh kekuatan bersama dengan penderitaanmu ya Tuhan yang begitu hebat. Sebab Engkau telah mengambil penderitaan mereka, orang-orang sakit, di dalam tubuh-Mu sendiri. Dan semoga mereka yang telah meninggal beroleh rahmat pengampunan dan belas kasih-Mu, agar mereka beroleh sukacita surgawi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para dokter, tenaga medis dan tenaga keperawatan yang menaruh hati, dedikasi dan pelayanan mereka bagi orang-orang sakit, terkhusus penderita virus corona, semoga mereka Engkau kuatkan, Engkau lindungi, dan Engkau jauhkan dari penyebaran virus ini, agar mereka dengan kekuatan yang diperoleh dari-Mu dapat terus melayani para penderita dengan penuh sukacita dan kekuatan, keberanian, sebab Engkau menguatkan mereka yang melayani para penderita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu, Engkau menghendaki kami menjadi putra dan putri-Mu, berkat jasa Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon terimalah dan kabulkanlah permohonan doa kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dengarkan seruanku ya Tuhan, dari jurang yang dalam.
Perhatikanlah permohonanku, dengarkanlah doaku. Jika Engkau menghitung-hitung dosa kami ya Tuhan, siapa bertahan? Namun Engkau tetap rela mengampuni hingga kami takwa padamu. Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami menghadap kepada Dia Bapa kami termohon, dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan kepadamu. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini, dan persatukanlah dengan korban putra-Mu, Yesus Kristus yang terkasih, sehingga mendatangkan belas kasih-Mu bagi kami, yaitu rahmat pengampunan dosa yang mendamaikan kami dengan Dikau, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab sengsara putra-Mu sungguh mendatangkan keselamatan. Secara amat meyakinkan, pada salib tersingkaplah hukuman dunia, dan bersinarlah kuasa penyelamat yang menyerahkan diri bagi kami. Bahkan seluruh dunia mulai menyadari bahwa keagungan-Mu pantas dipuji. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan orang kudus, kami memuji Dikau dan dengan segenap hati bernyanyi. Kudus, kudus,
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, segala ciptaan patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaraan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya Engkau menghimpun umat-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, di seluruh bumi dipersembahkan kurban yang murni untuk memuliakan nama-Mu. Maka kami mohon ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Ia dikhianati, Yesus mengambil roti. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan, yang bangkit mulia. Datanglah, umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Bapa, kami mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga. Sambil mengharapkan kedatangannya kembali, dengan penuh syukur kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu ini, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau ini.
Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darahnya, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Nya, agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi suatu persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul-Mu yang kudus, dan para martir-Mu yang jaya, dan bersama semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai sejahtera dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gereja-Mu yang kini masih berziarah di bumi ini, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, bersama para uskup, para imam, diakon, serta semua pelayan umat dan seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang Kau perkenankan berhimpun di sini. Demi kerahiman dan kasih setia-Mu ya Bapa, persatukanlah semua anak-Mu dimanapun mereka berada. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Kristus kurban cintanya jadi santapan jiwa, roti kehidupan. Yesus Maha Kuasa, bantulah kami juga jadi kurban cinta, jadi kurban cinta. Doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Seolah-olah Engkau telah datang. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Doa kepada Bunda Maria selama pandemi virus corona. O Maria, Engkau yang terus bersinar sepanjang perjalanan hidup kami sebagai tanda keselamatan dan harapan. Kami mempercayakan diri kami kepadamu, kesehatan orang sakit yang pada peristiwa kayu salib dekat dengan rasa sakit Yesus, untuk menjaga imanmu tetap teguh. Engkau keselamatan orang-orang Romawi, mengetahui apa yang kami butuhkan, dan kami percaya bahwa Engkau akan memenuhi kebutuhan itu. Sehingga seperti pada perkawinan di Kana, sukacita dan perayaan dapat kembali setelah masa pencobaan ini. Tolong kami, Bunda Cinta Ilahi, untuk menyesuaikan diri kami dengan kehendak Bapa, dan untuk melakukan apa yang Yesus katakan kepada kami. Dia yang telah menanggung penderitaan kita atas dirinya sendiri dan memikul kesengsaraan kita untuk membawa kita melalui salib menuju sukacita kebangkitan. Kami mengungsi di bawah perlindungan-Mu, O Bunda Suci Allah. Jangan membiarkan permohonan kami yang sedang diuji, dan bebaskanlah kami dari setiap bahaya. O Perawan yang mulia
dan diberkati. Amin. Marilah kita mengakhiri perayaan ini dengan memohon berkat dari Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Amin.